saya Nesti Punya Tidak Boleh dengan NIM 112023-10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan data berkelompok. Perhitungan min data. Rata-rata hitung adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan dalam statistik. Nilai min diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada. Meskipun mudah dihitung dan dipahami, min memiliki kelemahan karena sangat dipengaruhi oleh data ekstrem. Akibatnya, min terkadang tidak dapat mewakili kondisi sebenarnya dari data, terutama jika distribusi data tidak merata. Min pada data yang telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk rumusnya, dalam keterangan, FI/XI merupakan frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian. XI merupakan data ke-1 atau data I. Misalnya kita memiliki nilai data ujian dari 30 siswa, maka untuk mencari data min, yaitu min sama dengan seluruh jumlah data dijumlahkan kemudian dibagi pada jumlah data yaitu 30. Jadi 65 tambah 70 tambah 75 tambah 70 sampai seterusnya yaitu 95 dibagi 30 data, maka hasilnya 76,67. Rumus Burgess yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log 10 N 30 sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 kali 1477 sama dengan 1 tambah 4874 sama dengan 5876 sama dengan 6. Jadi jumlah kelas yaitu 6. Perhitungan median data berkelompok adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada tepat di tengah. Jika genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Median menggambarkan posisi tengah data sehingga setengah data berada di bawah dan setengah lainnya di atas nilai tersebut. Keunggulan median yaitu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem sehingga lebih menggambarkan kondisi sebenarnya dari data yang tidak merata. Median juga cocok digunakan untuk data berskala ordinal dan sering dijadikan alternatif ketika min tidak mewakili sebaran data dengan baik. Rumus median data berkelompok sama dengan rumus kuartil, desil, dan persentil. Perbedaannya hanya pada nilai pembagi, di mana median pembaginya 2, kuartil pembagiannya adalah 4, desil pembagiannya 10, persentil pembagiannya 100. Keterangan N merupakan banyak data, L2 tepi bawah kelas median, L1 tepi bawah kelas kuartil, C interval kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian FME frekuensi kelas median, FKI frekuensi kelas kuartil. Perhitungan data berkelompok modus adalah data nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Modus tidak selalu dengan mudah diperoleh. Hal ini akan terjadi jika dihadapkan pada suatu harga yang mempunyai frekuensi kemunculan yang sama dengan yang lainnya. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Untuk rumusnya sendiri, MO merupakan modus, L merupakan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi, C merupakan interval kelas, B1 frekuensi kelas modus, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Di sini saya akan membahas latihan soal yang pertama. Kelebihan median dibandingkan min dalam analisis data berat badan pasien rawat inap adalah A. Menggunakan seluruh data pengamatan, B. Tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem, C. Mudah terdistori oleh data tidak lengkap, D. Hanya berlaku untuk data nominal, E. Tidak memiliki makna pada data ordinal. Jawaban D yaitu tidak berpengaruh oleh nilai ekstrem. Median tahan terhadap nilai ekstrem cocok digunakan jika terdapat data yang sangat tinggi atau rendah. Jika distribusi data asupan energi condong ke tanah, maka hubungan antara ketiganya adalah A min median modus, B min median modus,
C. Median modus min. D. Modus min median. E. Min median modus. Jawabannya B. Min median modus. Pada distribusi miring ke kanan, min tertarik ke arah nilai yang lebih tinggi. Soal ketiga, seorang ahli gizi ingin menganalisis data berat badan dari 40 mahasiswa program gizi. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, tentukan jumlah kelas yang ideal berdasarkan rumus Borges. A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Jawaban C 6. Rumus Borges K sama dengan 1 tambah 3,3 log 10N. Penyelesaian N sama dengan 40. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 10 40. K sama dengan 1 tambah 3,3 1602. K sama dengan 1 tambah 5286 sama dengan 6286 sama dengan 6. Kesimpulan, modus, median, dan min merupakan 3 ukuran pemusatan data yang penting dalam analisis statistik. Modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul, median menggambarkan nilai tengah, sedangkan min menunjukkan rata-rata secara matematis. Ketiganya saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kecenderungan data. Baik, perkenalkan nama saya Nesti Kurniawati Dawolo dengan NIM 11202310. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan data tidak berkelompok. Yang pertama, min atau rata-rata. Min adalah alat pengukur rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari sekelompok data dengan membagi jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah datanya. Min untuk sampel disimbolkan dengan X dan rata-rata dihitung untuk populasi disimbolkan dengan U. Rumus perhitungan rata-rata yang dibedakan menjadi dua, yaitu rumus rata hitung data berkelompok dan rata-rata hitung data berkelompok. Min data tunggal, misalkan X1, X2, X3 adalah data yang dikumpulkan dari suatu sampel atau populasi, maka rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan rata-rata hitung untuk populasi disimbolkan dengan dan ditentukan dengan rumus. Kemudian, min secara singkat adalah sekelompok angka atau jumlah dari keseluruhan atau banyaknya angka tersebut. Macam-macam perhitungan min pada data tunggal. Yang pertama, min pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang sama dengan 1 sama dengan 1 yang digunakan rumus min sama dengan jumlah nilai per banyak frekuensi. Kemudian, min pada data tunggal dengan frekuensi, yaitu rumus min sama dengan jumlah total frekuensi nilai per jumlah total frekuensi. Kemudian median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengahnya. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengahnya. Median menunjukkan titik tengah data, yaitu jika data diurutkan dan dibagi dua sama besar 50%, sekelompok objek yang diteliti tersebut di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Adapun yang menjadi sifat dari penggunaan median, yang pertama, nilai numerik median tidak ditentukan secara ketat oleh bilangan yang menyusunnya,
Oleh karena itu, jika dalam rentetan bilangan ada yang berubah nilai numeriknya, median belum tentu berubah. Kedua, median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Perhitungan median. Median pada data tunggal dengan jumlah data ganjil. Median sama dengan jumlah data tambah 1 dibagi 2. Kemudian median data tunggal dengan jumlah data benar. Median sama dengan jumlah data dibagi 2 dan jumlah data dibagi 2 tambah 1. Kemudian modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat lebih dari satu jika terdapat beberapa nilai yang sering muncul. Oleh karena itu, dalam kelompok data mungkin saja tidak memiliki nilai modus. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak tersebut. Menghitung modus dari data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Konsumsi susu harian anak, data gelas 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2. Frekuensi sama dengan 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 5, 3 sama dengan 3. Modus sama dengan 2. Hasil yaitu modus sama dengan 2 gelas per hari. Soal kasus pertama, yaitu seorang ahli gizi mencatat jumlah konsumsi protein harian dalam gram dari 5 pasien. Seorang ahli gizi mencatat jumlah kalori yang dikonsumsi oleh 6 anak selama sarapan dalam suatu hari. Data kalori yang mereka konsumsi adalah 300, 350, 400, 320, 280, 360 kalori. Berapakah rata-rata atau kalori yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut? A. 335 kalori, B. 350 kalori, C. 345 kalori, D. 360 kalori. Jawaban adalah A. 335 kalori. Jumlah semua kalori yaitu 300 tambah 350 tambah 400 tambah 320 tambah 280 tambah 360 sama dengan 2010. Untuk menghitung rata-rata, jadi rata-rata kalori yang dikonsumsi saat sarapan adalah 335 kalori. Soal kasus kedua, yaitu di sebuah posyandu, seorang petugas mencatat jenis makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi oleh 12 balita dalam 1 minggu terakhir. Berikut daftar makanan, yaitu nasi, jagung, kentang, nasi, jagung, nasi. Jenis makanan pokok manakah yang paling sering dikonsumsi? Yang A. Nasi, B. Jagung, C. Kentang, D. Jagung, dan nasi sama sering. Jawabannya A. Nasi. Menghitung jumlah kemunculan tiap jenis makanan, nasi 6 kali, jagung 4 kali, kentang 2 kali, maka modus jenis makanan paling sering muncul yaitu dengan 6 kali, yaitu nasi. Soal kasus ketiga, seorang ahli gizi mencatat jenis buah yang paling sering dikonsumsi oleh 10 anak dalam 1 minggu. Berikut data: apel, pisang, jeruk, pisang, mangga, apel, pisang, jeruk. Jenis buah manakah yang merupakan modus dari data tersebut? A. Apel, B. Pisang, C. Jeruk, D. Mangga. Jawabannya B. Pisang. Untuk menghitung frekuensi, apel 3 kali, pisang 4 kali, jeruk 2 kali, mangga 1 kali. Jadi modus dari data tersebut dengan frekuensi 4 kali atau paling banyak yaitu pisang. Untuk kesimpulan, median, modus, dan min adalah 3 ukuran pemusatan data yang sangat penting dalam statistika. Min atau rata-rata memberikan gambaran nilai tengah secara matematis dengan menghitung jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Median adalah nilai tengah yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama besar. Sangat berguna untuk data yang memiliki pencilan atau distribusi tidak simetris.
Nama saya Nisti Kurnia Tidak Boleh dengan NIM 11202310. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan nilai statistik deskriptif lanjutan. Yang pertama, kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nilai-nilai distribusi dapat dibagi menjadi K1, K2, dan K3. Sebelum dibagi dalam 4 kelompok masing-masing 25%, data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kelebihan kuartil pada data tidak berkelompok: yang pertama, membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga memudahkan untuk memahami distribusi data secara lebih rinci. Kedua, lebih tahan terhadap nilai outlier atau nilai ekstrem dibandingkan ukuran bintang, karena kuartil fokus pada posisi tengah data antara K1. Kedua, kekurangan kuartil pada data tidak berkelompok. Yang pertama, tidak mempertimbangkan seluruh data secara menyeluruh, hanya memberikan informasi tentang posisi data pada kuartil tertentu. Kedua, kurang efektif untuk data dengan ukuran sangat kecil, karena pembagian menjadi 4 bagian menjadi kurang informatif. Kemudian, desil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama yang masing-masing dibatasi oleh desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kelebihan desil data tidak berkelompok: yang pertama, membagi data menjadi 10 bagian sama besar setiap 10%, sehingga memberikan informasi posisi data yang lebih detail. Kedua, memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap distribusi data dengan mengidentifikasi nilai-nilai spesifik pada setiap desil. Kekurangannya: yang pertama, proses perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan kuartil, terutama memerlukan penentuan posisi dengan interpolasi jika data tidak berkelompok dan posisi tidak bulat. Kedua, kurang intuitif bagi yang belum terbiasa, karena pembagian menjadi 10 bagian bukan 4 seperti kuartil, sehingga interpretasi awal mungkin lebih sulit. Kemudian, persentil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama, masing-masing dibatasi P1, P2, P3, dan P99. Jadi, dalam ukuran letak, besarnya nilai rata-rata pada persentil sama dengan median, K2 sama dengan D5 sama dengan P50. Kelebihannya: yang pertama, persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar sehingga memberikan detail posisi data yang sangat rinci. Kedua, memudahkan interpretasi data dengan menunjukkan persentase data di bawah nilai tertentu. Kemudian kekurangannya: yang pertama, perhitungan persentil cukup rumit, terutama pada data tidak berkelompok, memerlukan pengurutan data dan interpolasi posisi yang berpotensi menimbulkan kesalahan jika tidak hati-hati. Yang pertama, kuartil. Untuk rumus, kuartil 1 adalah kuartil menunjukkan data pada posisi 1/4 dari data yang telah diurutkan. Nilai ini membagi 25% data terendah dari sisanya. Kuartil 2 atau median menunjukkan data di tengah setelah data diurutkan, membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu 50%. Kuartil 3 menunjukkan posisi 3/4 dari data yang telah diurutkan, membagi 75% dari data terendah dari 25% data tertinggi. N adalah jumlah seluruh data yang tersedia. Kemudian desil. Desil 1, desil 2, hingga desil 9 adalah desil yang membagi rata yang menjadi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus ini menunjukkan posisi atau letak masing-masing desil dalam data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. N adalah jumlah seluruh data. Kemudian persentil. Persentil 1 hingga persentil 99 adalah persentil yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui letak posisi data dalam susunan data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar. N adalah jumlah total data. Baik, di sini kita akan masuk pada contoh soal serta pembahasan. Yang pertama, seorang petugas posyandu menghitung desil ketiga dari data asupan kalori sehari-hari pada balita yang menunjukkan angka 1100 kilokalori.
Apa arti desil ketiga ini? A. 30% dari balita memiliki asupan kalori kurang dari 1100 kilokalori. B. 70% balita memiliki asupan kalori kurang dari 1100 kilokalori. C. 3 balita memiliki asupan kalori 1100 kalori. D. Asupan kalori rata-rata adalah 1100 kilokalori. E. 1100 kilokalori adalah konsumsi kalori tertinggi. Untuk jawabannya yaitu A. 30% balita memiliki asupan kalori kurang dari 1100 kilokalori. Penjelasannya menunjukkan batas di mana 30% data berada di bawah nilai tersebut. Jadi 30% balita memiliki asupan kalori kurang dari 1100 kilokalori. Contoh soal kedua, podium kuartil digunakan untuk mengukur distribusi data. Seorang ahli gizi mengukur data kuartil pertama sebesar 10,6 gram pada HB balita. Apa yang tepat untuk dikatakan tentang kuartil 1 ini? Yang pertama, A. Q1 menunjukkan nilai minimum HB pada data. B. Q1 menunjukkan batas bawah 25% data HB. C. Q1 adalah nilai median dari data HB. D. Q1 merupakan nilai rata-rata HB. E. Q1 menunjukkan 75% data HB. Jawabannya B, yaitu Q1 menunjukkan batas bawah 25% data HB. Kuartil pertama membatasi 25% data terendah, sehingga Q1 adalah batas bawah 25% dari nilai data HB. Contoh soal ketiga, seorang petugas menghitung persentil ke-50 dari data asupan protein balita dan mendapat hasil 22 gram. Apa interpretasi dari hasil ini? A. 50% balita memiliki asupan protein di atas 22 gram. B. 50% balita memiliki asupan protein di bawah 22 gram. C. Semua balita memiliki asupan protein 22 gram. D. Persentil 50 adalah nilai tertinggi asupan protein. E. 22 gram adalah asupan protein rata-rata. Jawabannya B. 50% balita memiliki asupan protein di bawah 22 gram. Penjelasan, persentil ke-50 sama dengan median, menunjukkan 50% data di bawah nilai tersebut, sehingga 50% balita memiliki asupan protein kurang dari 22 gram. Kesimpulan, penguasaan konsep kuartil, desil, dan persentil sangat penting dalam bidang gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial, karena membantu peneliti memahami bagaimana data tersebar, mengenal posisi individu dalam suatu kelompok, serta mendukung pengambilan keputusan. Perhitungan data tidak berkelompok dengan menggunakan ukuran ini juga menjadi keterampilan dasar dalam statistika deskriptif yang perlu dikuasai mahasiswa, sebab melatih kemampuan analisis numerik sekaligus memberikan gambaran distribusi data secara lebih jelas dan teratur.